Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh Halo, selamat pagi pemirsa Coffee Break. Senang rasanya Asti Mohtar kembali menjumpai Anda, di mana kali ini cuaca di Jakarta cukup cerah. Jadi bisa beraktivitas dengan hati yang juga cerah. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai sebuah tempat destinasi wisata yang bisa dimasukkan ke dalam list perjalanan Anda. Ini Asti sedang browsing tentang Siak The Truly Malay. Ini adalah sebuah julukan untuk Kabupaten Siak yang ingin mengukuhkan posisinya sebagai pusat budaya Melayu dan pusat sejarah Melayu di Indonesia. Nah, apabila kita berbicara soal budaya Melayu, berarti kan ini kerat kaitannya dengan budaya yang bernafaskan Islam. Untuk itu tentunya fokus pariwisata dari Kabupaten Siak ke depannya adalah wisata syariah, wisata yang bernafaskan keislaman. Untuk itu telah hadir bersama Asti di studio ada Dr. Andes Haji Samsuar MSI selaku Bupati Siak. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu. Selamat datang di Coffee Break. Ya, terima kasih. Betul ya Pak ya, tagline-nya adalah Siak The Truly of Malay. Iya. Oke, ini bisa diceritakan kepada pemirsa Coffee Break sendiri sebenarnya arti nama dari Kabupaten Siak ini apa kalau dikaitkan dengan sejarah tempo dulu, silahkan Pak. Ya, kita tahu bahwa Siak ini dikenal dengan dulunya sebuah kerajaan Melayu Islam yang ada di Provinsi Riau yang bernama Kerajaan Siak Sringapura. Kerajaan Siak Sringapura ini berdiri pada tahun 1723 yang awal pemerintahannya dipimpin oleh seorang sultan yang berasal dari anak Sultan Johor yang bernama Sultan Jalil Sultan Jalil Rahmat Shah yang bergelar juga Raja Kecil. Sampailah pemerintahan terakhir yaitu dipimpin oleh Sultan Saleh Qasim II. Jadi sultan di Siak itu ada dari 1 sampai 12. 1 sampai 12. Sampai 12. Okay. Terakhir Sultan Syarif Qasim II pada akhir pemerintahannya setelah negara Republik Indonesia merdeka, dia menyerahkan tahta kerajaannya kepada Bapak Presiden Soekarno waktu itu di Jogja, di mana beliau menyerahkan berupa uang 13 juta golden pada waktu itu serta mahkota dan sebuah keris yang ini adalah merupakan lambang dengan merdekanya Republik Indonesia, beliau menyerahkan kerajaan ini kepada negara Republik Indonesia dan menyatu dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itu terjadi pada tahun 1946. Oke, perjalanannya Pak dari kala itu terakhir kali penyerahan tahta 1946, kemudian hingga saat ini perkembangan pariwisata di Siak bagaimana? Apakah unsur peninggalan sejarah kerajaan itu juga masih tetap kental bisa dirasakan oleh masyarakat? Ya, pada saat ini Siak sudah menjadi sebuah kabupaten baru di Provinsi Riau, sudah memasuki umur 15 tahun, ya karena Siak itu terbentuknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada 12 Oktober 1999. Saat ini sudah akan memasuki usia yang ke-15 tahun. Tentunya kami bersama rakyat Kabupaten Siak tetap melestarikan ya Siak sebagai sebuah bekas sejarah dan kebudayaan Melayu yang besar di Indonesia. Yang inilah barangkali masih kami pertahankan, kami lestarikan. Dan melalui itu juga kita banyak melihat peninggalan-peninggalan sejarah yang memang itu harus kita pertahankan. Termasuk juga bangunan-bangunan cagar budaya yang masih ada di tengah-tengah masyarakat kita. Dan untuk tetap mempertahankan budaya Melayu hingga saat ini, apakah kehidupan masyarakat di Siak sendiri juga mengikuti norma tersebut? Masih. Dan masyarakat kita masih mengikuti itu, apalagi di lingkungan daerah kita, ya baik di Siak sendiri maupun juga di kabupaten kota yang ada di Riau. Ada sebuah lembaga adat Melayu Riau, Kabupaten Siak, dan juga memiliki organisasi sampai ke kecamatan-kecamatan. Ini juga merupakan tentunya sebuah lembaga organisasi yang melindungi ya adat istiadat dan tentunya yang berkaitan juga dengan semua produk budaya Melayu yang ada di Kabupaten Siak. Karena itulah Siak kita kembangkan, Siak The Truly Malay itu tentunya kita ingin
menunjukkan kepada masyarakat, baik masyarakat kita di Indonesia maupun juga masyarakat internasional, kalau ingin mengetahui kebudayaan Melayu yang sesungguhnya, datanglah ke Siak. Nah, itu dia. Jika ingin mengetahui budaya Melayu sesungguhnya di Indonesia, datanglah ke Siak. Nah, ini ada beberapa tayangan yang sudah tadi memang sudah bisa disaksikan oleh pemirsa Coffee Break. Ini apa ya, Pak? Ini adalah sebuah istana peninggalan Sultan yang sekarang masih kita pelihara dengan baik. Ya. Di dalamnya cukup banyak peninggalan-peninggalan sejarah, termasuk juga tentunya ada peninggalan komet yang ada di dalamnya. Yang komet ini adalah merupakan seperti gramofon yang bisa berbunyi. Dan di sini komet ini yang ada di dunia hanya ada 2. Ya, satu ada di Jerman tempat pembuatannya, satu lagi ada di Siak, di dalam istana Siak. Dan lumayan anehnya di Jerman sendiri, ada teman yang pernah ke Jerman itu sudah nggak bisa hidup lagi, tapi insya Allah kalau datang ke Siak masih sudah bisa nyala, dihidupkan ya. Dan kalau misal melihat tadi itu sepertinya betul-betul masih sangat terjaga, Ya, masih terawat, dipelihara, dirawat. Kebersihannya juga terlihat sekali gitu dari Alhamdulillah, gambar. bagus. Budayanya juga pun masih sangat kencang terpelihara, gitu ya. ya. Oke, ini berarti semangatnya betul-betul sangat terasa, dan masyarakat di Siak pun juga saling menjaga begitu, Pak ya. Iya. Oke. Termasuk kita menjaga saat ini dengan adanya juga wisata religius yang karena kita kaitkan adalah budaya Melayu identik sama Islam, dan banyak peninggalan-peninggalan sejarah Islam juga ada di sana, dan banyak juga orang-orang datang di sana juga menikmati wisata religius yang ada di Siak. Jadi ini yang memang harus kita pertahankan. Nah, ini dia. Nanti sesaat lagi kita akan berbicara mengenai wisata religi gitu ya, Pak ya. Seperti apa yang ada di Siak ini dan apa saja yang ditawarkan, nanti akan kita bahas sesaat lagi pemirsa. Untuk itu tetap bersama kami hanya di Coffee Break. Silakan Pak, diminum. Ada banyak yang dapat ditemukan di dunia ini, tetapi kita selalu rentan kuman dan panas. Kulit Anda adalah pertahanan pertama dan perlu dilindungi agar tidak kering. Inovasi baru, Dettol Body Wash dengan formula pH Balanced yang advance, melembabkan kulit dan melindungi dari kuman. Baru Dettol Body Wash, tetap lembab dan sehat. Dettol 100% yakin. Aduh, mules. Kan diare Nih, Entrostop anak. enak kok. Tepat sekali, diare macam-macam penyebabnya. Solusinya satu macam, Entrostop Anak. Entrostop Anak, pertolongan pertama pada diare anak. Ayo cepat, nanti kita telat loh ke rumah nenek. Dah, jangan terlalu dimanja ya. Sudah biasa kalau nenek selalu memanjakan cucunya. Karenanya, ia perlu Pepsodent yang melawan asam dari gula. Mencegah gigi berlubang dengan 3 aksi dan melindungi gigi lebih lama sampai dia pulang dari rumah nenek. Baru Pepsodent pencegah gigi berlubang 3 kali aksi. Wah, Aduh, gimana cara ngilangin nodanya tuh? saya terpaksa pakai pemutih. Salah produk dapat merusak baju dan membuat pakaian kuning dari waktu ke waktu. Perhatikan petunjuknya. Cobain Vanish yuk. Jangan, nanti luntur. Tenang, Vanish tidak seperti pemutih. Ampuh hilangkan noda, aman bagi warna dan serat pakaian. Tambahkan pada deterjen untuk merendam juga bisa. Hebat, noda hilang, warna tetap cemerlang. Vanish, hilangkan noda, aman bagi warna dan serat pakaian. Jangan biarkan bercukur membuat kulit ketiak iritasi dan menghitam. Rexona Advanced Whitening dengan minyak biji bunga matahari mengurangi iritasi dan mencerahkan kulit ketiak mulai dalam 7 hari. Lebih percaya diri dengan Rexona Advanced Whitening, deodoran whitening dengan penjualan nomor 1 di Indonesia. Rexona, setia setiap saat.
Kabupaten Siak di Provinsi Riau merupakan salah satu destinasi wisata yang memiliki karakteristik begitu khas, yaitu kekentalan budaya Melayu yang tentunya memiliki slogan Siak the Truly Malay. Nah, kami mengundang partisipasi Anda untuk langsung berbincang-bincang dengan kami, khususnya ada Bupati Siak di sini, Bapak Syamsuar, tentunya dengan cara menelpon line telepon kami di 2994 1184. Silahkan menghubungi, kita langsung berdiskusi, boleh ngobrol-ngobrol sejenak dengan Pak Bupati juga bisa ya. Nah ini Pak, kalau misalnya kita untuk melihat ataupun untuk semakin mendukung pariwisata di Siak ini, tentunya akan ada fokus-fokus wisata dengan program-program yang memang sudah dilakukan dan semakin akan dilakukan ke depannya. Tapi sebelum itu dijawab Pak, kita akan menerima penelpon terlebih dahulu. Baik, sudah ada seseorang di sana, ada Pak Burhan, betul? Di Jakarta ya. Halo. Oh, di Kalimantan, mohon maaf. Pak Burhan di Kalimantan, selamat pagi. Halo, Pak Burhan. Halo. Halo. Oke, sayang sekali terputus Pak Burhan, silakan mencoba menelpon kembali sembari kita akan melanjutkan perbincangan ini. Nah, tadi kita juga ingin mengetahui Pak, program-program apa saja yang dilakukan dan dicanangkan ke depannya untuk terus mendukung pariwisata di Siak, silakan. Yang pertama tentunya program yang sekarang ini kita laksanakan di Kabupaten Siak yang berkaitan pembangunan infrastruktur, ya terutama jalan-jalan kita harus bagus, kemudian listrik, kemudian juga air bersih, termasuk juga tentunya akomodasi ya, hotel, restoran yang ada di sana, yang itu juga kita benahi. Kemudian yang selanjutnya pada saat ini juga kita telah mempersiapkan grand design pembangunan kebudayaan Melayu, yang di dalamnya ada yang berkaitan pengembangan sikap mental dan perilaku sebagai warga Siak. Kemudian juga ada pengembangan produk budaya kita di sekarang sudah banyak juga hasil budaya dari masyarakat selain dari tenun Siak. Juga ada ekonomi kreatif yang dibuat masyarakat dengan berbagai produk yang bisa itu menjadi cendera mata, dan juga tentunya berkaitan dengan kuliner yang itu juga kita pelihara, yang merupakan produk dari masyarakat kita yang berbudaya Melayu. Kemudian juga ada pengembangan yang berkaitan dengan cagar budaya yang ada di wilayah Kabupaten Siak, yang itu juga kita lestarikan dan kita kembangkan juga nanti di Kabupaten Siak. Di samping itu juga ada pembangunan kampung-kampung budaya yang nantinya kita akan jadikan semacam kampung adat, apalagi dengan lahirnya Undang-Undang Desa yang baru, dimungkinkan nanti adanya kampung-kampung adat di wilayah sebagai upaya kearifan lokal yang itu harus kita hormati gitu. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan grand design pembangunan budaya adalah pembangunan museum budaya. Inilah yang kita kembangkan dalam rangka melestarikan kebudayaan Melayu yang ada di Kabupaten Siak. Di samping itu juga pada saat ini kita juga melaksanakan berbagai event, baik berkaitan dengan event-event kebudayaan dan juga event-event olahraga. Ya, event kebudayaan antara lain yang berkaitan Siak Bermadah yang kita laksanakan tiap tahun. Kemudian juga ada kegiatan pawai budaya Melayu. Kemudian juga ada jelajah sejarah sepeda, dan ini yang merupakan tentunya wujud perhatian kita kepada anak remaja kita supaya mereka tahu sejarah Kerajaan Siak sampai menjadi sebuah kabupaten. Kemudian tahun lalu juga kita sempat mengundang dari anak-anak dari Indonesia yang melalui kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui jelajah sejarah nasional. Dan ini kita teruskan dengan adanya jelajah sejarah bersepeda, sehingga nanti anak-anak bersepeda dia tahu apa yang ada di pusat-pusat sejarah yang ada di Siak itu. Kemudian juga kita kembangkan event wisata olahraga gitu. Tahun ini, mulai tahun lalu sebenarnya kita telah melaksanakan Tour de Siak melalui balap sepeda yang diikuti oleh 7 negara termasuk Indonesia. Yang tahun ini alhamdulillah kita juga gaungkan kembali balap sepeda Tour de Siak yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 September sampai dengan tanggal 21 September. Dan pada saat ini sudah mendaftar ada 9 tim yang terdiri dari 18 negara. Kemudian ada 12 tim dari nasional. Dan ini adalah pembalap-pembalap tangguh dunia yang kita juga sudah diakui oleh United Cycling International, merupakan lembaga balap sepeda internasional yang telah mengakui dari program
kegiatan balap sepeda Tour de Siak ini. Oke. Oh, ini banyak sekali rangkaian acaranya yang memang sudah terbiasa dilakukan dalam rangka untuk tetap melestarikan budaya Melayu di Siak sebagai destinasi wisata begitu kan. Nah, ini tadi pada awal ketika Bapak menjelaskan juga ada mengenai grand design, salah satunya adalah sikap mental, sikap mental masyarakat. Ini maksudnya bagaimana? Apa yang harus tetap dipertahankan dan apa yang apakah memang ada perbaikan di sana atau bagaimana? Sikap mental Melayu masyarakat Melayu ini bisa menerima semua suku bangsa dan agama yang bermacam-macam yang ada di Kabupaten Siak. Ramah tamah, sopan santun, dan juga tentunya orang Melayu bisa membaur dengan siapa saja gitu, termasuk dengan negara asing. Ini kan harus dipertahankan. Nah, jadi karena itulah tentunya sikap ini jangan berubah gitu, menjadi nanti barangkali yang cepat pemarah, barangkali juga tidak santun. Kita tidak mengharapkan seperti itu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini sikap itu masih dipelihara oleh masyarakat, dan ini tentunya harus kita pertahankan. Karena itulah tentunya grand design pembangunan kebudayaan Melayu ini adalah merupakan produk nanti yang harus ditaati oleh masyarakat. Dan tentunya kami juga berharap melalui Lembaga Adat Melayu juga bisa membantu kami dalam rangka melestarikan apa yang ada di tengah-tengah masyarakat kita ini. Oke, itu dia tadi ya spiritnya dari masyarakat Melayu yang ada di Siak juga untuk terus mempertahankan itu semua. Oke, kita sudah tersambung dengan seorang penelpon. Kita akan coba sapa terlebih dahulu, Pak. Halo, selamat pagi Coffee Break. Dengan siapa dan di mana, Bapak? Saya Pak Hasan, Bu, dari Pak Hasan. Dari Kalimantan, Bu. Hasan dari Kalimantan. Pak Hasan di Kalimantan. Silakan Pak Hasan, apa yang ingin disampaikan? Ini, Bu, saya sangat antusias apa yang dikatakan oleh Bapak Bupati Siak. Kami orang Kalimantan khusus daerah, kami dulu pernah dijajah dalam kerajaan Siak dalam 12 jajahan, termasuk bagian kami di jajah, dan kami cukup senang dengan Siak yang telah membentuk kabupaten yang dibina oleh Bapak Samsuar, yang tadi bagus. Siak punya kegiatan namanya Siak de Truly Mele, yang mau yang melautnya di Siak. Ini sangat-sangat bagus, Bu. Kami sangat senang dengan Pak Bupati. Selanjutnya, Bu, di Siak itu juga ada kegiatan yang namanya Tour de Siak. Tour de Siak itu juga bagus juga itu. Itu kemarin itu sangat bagus kegiatannya dan diikuti oleh beberapa negara. Nah, kami dari Kalimantan boleh nggak ikut, Bu? Dari Kalimantan. Karena kami ingin merasa kembali ke Siak. Oke, baik. Nah, setelah itu, Bu, kami juga ingin tanya juga, di Siak juga ada kegiatan napak tilas jelajah sejarah bersepeda. Itu juga bagus, Bu, kegiatan. Napak tilas jelajah sejarah bersepeda. Baik, terima kasih. Betul-betul kegiatan yang bagus sekali. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bapak. Ini merupakan apresiasi yang disampaikan, sangat mendukung apa saja program-program yang memang dilaksanakan oleh Pak Samsuar selaku Bupati Siak. Dan tadi bertanya apakah warga Kalimantan juga boleh ikut berpartisipasi. Rasanya seperti ingin pulang gitu, pulang ke Siak. Itu bagaimana, Pak? Ya, tentunya kami sangat senang sekali ya, Pak Hasan. Kalau ada hajat mau ke Siak, tentunya kami sangat senang sekali untuk berkunjung ke Siak. Dan tahun lalu dalam balap sepeda Tour de Siak dari Kalimantan juga ikut ya, khususnya Kalimantan Barat. Dan kami harapkan juga nanti tentunya yang akan datang juga kami harapkan juga mungkin bisa bertambah lagi dari yang lain ya. Yang tentunya ini juga merupakan kebanggaan kami, apalagi juga di Kalimantan juga banyak sekali ya suku-suku Melayu yang ada di sana, yang mudah-mudahan nanti dengan di Siak ini kita bisa mengingatkan masa lalu lagi, karena memang menurut sejarah yang kita baca, Sambas itu dulu termasuk wilayah jajahan kerajaan Siak gitu. Jadi tentunya sudah tentu mungkin juga ada di antara saudara kita yang berada di Kalimantan sana. Jadi terbuka kesempatannya, karena memang tahun-tahun sebelumnya warga Kalimantan juga sudah ada yang ikut berpartisipasi dan diundang lagi nih tahun ini, ya kan? Silahkan bergabung gitu, Pak ya. Bergabung. Oke, nanti kita juga ingin mengetahui tentang perkembangan ekonomi kreatif di Siak, karena tadi Pak Bupati juga sempat mentionnya. Kita akan mengetahui seperti apa sih ekonomi kreatif yang ada di Siak dan apa saja yang mungkin bisa kita jadikan contoh dimulai dari dimanapun Anda berada saat ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Coffee Break. Kita punya rahasia kecantikan sendiri yang terbaik untuk kulit Indonesia. Cerah alami yang paling pas untuk kulitku. Mengerti kulit wanita Indonesia, Citra menyuling kekuatan pencerah bengkoang untuk membuat kulitmu cerah bersinar alami dan menjaganya halus dan lembut.
Indonesia. Aduh, mules. Kan diare. Nih, Entrostop anak. Enak kok. Tepat sekali. Diare macam-macam penyebabnya. Solusinya satu macam. Entrostop anak. Entrostop anak. Pertolongan pertama pada diare anak. Anak bisa terkena kuman penyebab penyakit di mana saja. Jangan khawatir. Baru Dettol tisu basah antibakteri membunuh 99% kuman. Kulit bebas kuman dan segar. Dimanapun, kapanpun. Dettol melindungi. Jalan-jalan, serunya sambil kulineran. Coba ini, nyicip itu. Sampai ketemu yang paling ngegigit. Kayak ini, mie goreng rasa dendeng balado dan rasa soto Lamongan. Toppingnya beda, asli ngegigit. Terobosan baru Indomie, kuliner Indonesia. Mencuci muka setiap hari menghilangkan kelembapan kulitmu, membuat kulit kering dan tampak kusam. Baru, Vaseline Man Healthy White Face Wash. Dengan vitamin B3 dan gliserin yang menjaga kelembapan kulit sekaligus mencerahkannya. Tampak lebih cerah setiap cuci muka. Tampak lebih cerah setiap cuci muka. Itulah kekuatan memperbarui dari Vaseline. Siak The Truly Malay dan tentunya dalam waktu dekat ini akan mengadakan sebuah event tahunan yang dinamakan Tour de Siak yang akan berlangsung dalam bulan ini. Tepatnya kapan nanti akan kita bahas, tapi sebelumnya kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu bersama Bapak Bupati Siak, yaitu mengenai ekonomi kreatif di Siak. Ini bagaimana Pak perkembangan ekonomi kreatif di sana? Ya, alhamdulillah Bu, ya ekonomi kreatif sebagai daerah wisata sekarang ini juga kami galakkan dan alhamdulillah juga mendapatkan sambutan juga dari masyarakat kita, baik dari kaum remaja maupun juga dari masyarakat-masyarakat yang ada di sana. Banyak sekali sekarang hasil-hasil ekonomi kreatif yang merupakan produk budaya daripada masyarakat, antara lain tenunan siak, termasuk juga batik. Batik yang saya pakai ini juga adalah batik hasil batik Melayu Siak. Gitu. Batik Melayu Siak ya. Kemudian juga adanya cendera-cendera mata, baik yang disiapkan oleh anak-anak kita para pelajar, maupun juga anak-anak remaja dari Kabupaten Siak, termasuk juga berupa makanan-makanan yang ini juga tentunya merupakan hasil ekonomi kreatif daripada masyarakat yang kita kembangkan. Sehingga nanti setiap ada event-event yang ada di Siak, kita tidak pernah abaikan juga menyiapkan untuk masyarakat kita memasarkan hasil ekonomi kreatifnya. Oke, jadi setiap kali ada event memang ada kesempatan begitu ya untuk memamerkan produk-produk. Kita berikan kesempatan mereka untuk berjualan dan sekaligus menampilkan hasil ekonomi kreatif. Oke, ini sebuah tayangan aktivitas menenun ya Pak ini ya? Ini menenun siak ya. Dan masih dipelihara ya? Dan sekarang di sana juga ada rumah tenun yang dipelihara juga oleh Dikranasda kita dan ada juga yang pelatih-pelatih tenunnya dan berangkat senantiasa melestarikan sehingga nanti tidak hilang. Dan ini merupakan nanti pakaian yang kita pakai pada kegiatan adat dan juga pakaian yang kita gunakan pada waktu acara adat istiadat. Di samping itu juga ada pakaian yang kita gunakan untuk hari Jumat Bu, karena hari Jumat di sana kita berpakaian Melayu. Oh iya betul ya, kalau tidak salah informasi yang saya dapatkan masyarakat Siak ini wajib berbusana Melayu seminggu sekali hari Jumat gitu, termasuk di sekolah begitu termasuk Pak ya? Di sekolah-sekolah. Oke, spiritnya untuk supaya terus melekat di generasi muda begitu. Oke, Pak ini kan tadi kalau pada segmen sebelumnya ada Pak Hasan nih bertanya mengenai partisipasinya untuk tur bersepeda. Tapi seperti Bapak sampaikan sebelumnya memang ada seleksi ya. Untuk peserta yang mengikuti tur bersepeda. Lantas bagaimana dengan masyarakat awam yang juga ingin berpartisipasi dalam event Tour de Siak secara keseluruhan, Pak? Ya, kami tentunya berkaitan dengan balap sepeda Tour de Siak ini masih ada event-event tambahan yang melengkapi nanti kegiatan Tour de Siak, antara lain adalah Fine Bike. Ini kita undang komunitas nasional juga, kita undang sepeda juga dari Jakarta, kita undang juga, termasuk juga komunitas-komunitas pecinta sepeda dari berbagai tanah air, dari tanah air. Dan alhamdulillah ya kami sangat senang sekali karena tanggal 16 itu nanti ada kegiatan Fun Bike, nanti kita juga berikan hadiah-hadiah hiburan nanti untuk masyarakat yang ikut meramaikan Fun Bike itu. Ada sebar hadiah gitu Pak ya, sebar hadiahnya banyak sekali dan event Tour de Siak ini dimulai pada tanggal 16 September, kemudian gongnya tanggal 17 malam. Jadi 2 hari ya Pak ya?
gongnya kalau gongnya itu apa Bu 16 itu kan ada beberapa kegiatan membawa foto, ada bazar ekonomi kreatif, ada fun bag. Kemudian gongnya nanti tanggal 17 malam. Tanggal 17 malam. Ya, tapi siangnya tanggal 17-nya juga nanti ada parade atlet juga yang kita tampilkan. Parade atlet. Banyak balap sekali sepeda. Pak ya atlet-atlet yang memang dihasilkan dari SIAK ini. Oke, yang paling banyak di cabang apa Pak? Yang paling banyak ya memang nanti dari luar negeri yang dari ramai, luar Bu, negeri, ya. oke. Jadi mereka secara event karena ini ada event internasional, mereka datang mereka pun ikut. untuk turut berpartisipasi, khususnya untuk yang bersepeda tadi itu ya Pak ya. Oke. Nah Pak, ini kalau kita kembali berbicara mengenai sektor pariwisata, ekonomi kreatif, tentunya kita tidak bisa menutup peluang adanya investor baik itu lokal maupun asing mancanegara. Ini bagaimana Pak kondisinya? Tentu harapan kami kiranya juga dengan adanya kita mengembangkan pariwisata ini, tumbuh industri-industri pariwisata, ya tentunya juga harapan kami kehadiran investor, ya baik investor nanti dalam rangka membangun hotel, membangun restoran, atau membangun barangkali fasilitas-fasilitas pariwisata lainnya melengkapi dari objek-objek wisata di SIAK. Kami sangat senang sekali dan dalam hal ini kami juga sudah siapkan juga badan penanam modal dan pelayanan terpadu kami dan alhamdulillah kami juga sekarang juga telah menggunakan online Bu. Jadi artinya kalau misalnya investasi di SIAK silahkan. Lebih memudahkan ya Pak. Lebih memudahkan dan kita juga sekarang juga sedang menyiapkan kawasan industri dan pelabuhan Tanjung Buton sebagai pelabuhan internasional yang kita buka seluasnya untuk para investor dan kita memberikan kemudahan ya, kemudahan dengan pelayanan yang gratis, pelayanan cepat dan dalam hal ini kami tentunya saat ini juga alhamdulillah kita juga mendapatkan penilaian terbaik ya dari LSM serta lembaga-lembaga dari Jakarta ini, di mana pada tahun ini kita mendapatkan 5 terbesar Bu dari Badan Pelayanan Terpadu dan Pendanaan Modal yang ada di Indonesia dari 400 kabupaten lebih gitu. Jadi tahun lalu kita masuk 20 besar, tapi tahun ini alhamdulillah kita masuk 5 besar. Kita belum tahu nih apakah nomor berapa, nomor 1, nomor 2 atau sampai nomor 5 belum tahu. Tapi yang jelas ada peningkatan lah pelayanan yang kita berikan untuk investasi di SIAK. Tentunya kami sangat senang kalau ada investor yang ingin investasi di SIAK dan kami akan memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Oke, sudah disampaikan oleh Pak Bupati SIAK dan seperti tadi sudah kita ketahui juga banyak sekali prestasi-prestasi yang memang sudah diraih dan banyak sekali event berskala internasional yang memang dilangsungkan di SIAK. Dan jangan lupa bagi Anda yang ingin berkunjung ke SIAK ya, akan ada Tour de SIAK yang akan berlangsung pada tanggal 16 September dan gongnya penutupan ada puncaknya tanggal 17 September begitu Pak ya. Masih ada event internasional Bu, nanti dipercaya kepada kita oleh Menteri PBIC dan Menteri Pemuda dan Olahraga, yaitu pada bulan November kita akan menyelenggarakan kejuaraan ASEAN BMX Championship yang diikuti oleh 12 negara di Asia. Wah, tuh kan sudah banyak sekali prestasi, catatan kegiatan yang akan dilaksanakan di SIAK ataupun yang sedang berlangsung nantinya sebentar lagi. Kalau begitu, masukkanlah SIAK ini sebagai destinasi wisata Anda, terutama bagi Anda yang juga mencari wisata religi begitu ya Pak ya. Wisata syariah Anda bisa mendapatkannya hanya di SIAK. Wisata sejarah dan budaya. Wisata sejarah dan budaya karena SIAK the truly Malay begitu ya. Terima kasih Pak Syamsur atas kehadirannya. Kita sudah berbincang-bincang. Sukses untuk eventnya nanti dan juga event-event ke depannya. Salam untuk saudara-saudara di SIAK ya. Terima kasih Bu dan kami senang sekali diterima oleh TV One dan insya Allah juga TV One ikut bersama kami pada Tour SIAK yang kedua ini. Amin. Oke pemirsa jangan kemana-mana karena setelah yang ini berikut ini Coffee Break masih akan kembali ke hadapan Anda dengan sebuah tayangan dari Basarnas dengan judul adalah Tragedi Sibayak. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Coffee Break. Asy Mohtar pamit. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Monggo silakan diminum. Anda baru saja menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh